Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yang qawi sultan, al-wadi al-burhan, al-maqsud bil-wujudi karam wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulil amin wa habibil matin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalam al-hukam fa inna Allah yuhyil qalbal maita bi nuril hikmah kama yuhyil ardal maita bi ma'il matar. Wa qala aydan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'ah. Al-hadis wa qala alim ulama ihalatukal amal ala wujudil farati min ru'unati nafsi. Amma ba'du. Pertama, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada penghulu alam, kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in semuanya, dan hingga kepada kita semua sebagai umat yang senantiasa istiqamah mahabbah dan bertambah hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin mukarramin yang saya hormati, Allah muliakan para jamaah. Ya alhamdulillah, Allah senantiasa mengistiqamahkan kita untuk senantiasa hadir bermujalasah bermusafah bermuajah di haflah mubarakah, dengan tujuan kita tiap kali adalah untuk mengharapkan ridha Allah dengan musibah talabul ilmi yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita semua orang yang diberikan izin oleh Allah, yaitu untuk mendapatkan ilmu sehingga Allah buka hati dan pikiran kita, dan sehingga kita bisa melaksanakan atau merealisasikan dalam kehidupan kita, bisa manfaat, bisa maslahat untuk diri kita, keluarga kita, dan juga yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama berwasilah terlebih dahulu yang mudah-mudahan menjadikan suatu tanda ketawaduan kita, kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah turunkan ilmu kepada setiap hamba yang dikehendaki oleh Allah. Ketika Allah jadikan hatinya merendah, ketika Allah jadikan pikirannya tunduk kepada Allah, maka Allah turunkan ilmu sehingga ilmu bisa diam dan bisa ada di dalam hatinya dan juga di dalam pikirannya, sehingga ilmu bisa membimbingnya untuk mendapatkan ridha Allah, yaitu dalam arti bisa melaksanakan apa-apa yang daripada ilmu yang kita dapatkan. Dan marilah kita bersama-sama berwasilah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى عرفة المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن بيته ورسول غير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin من أمر والنصر إلى المنعم والغرب والشهداء والصالحين ومن أمر الحمد والمصنف والمحدث والمصنف العليم العلام شيخ الدين بن عبد العزيز الدين بن عبد الباري نطق من عمل خصوصا عبد القادر الجيلاني خصوصا شيء ومشايخ المشايخين وجميع أولياء الله يرحم إلينا والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم المغرب اللهم صل المقصدين ومقاصدنا وحاجة وحاجتنا ببركة هذا المقدس وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Marilah kita lanjutkan, yaitu pembahasan masih menjelaskan tentang babu al-karis sobahi wal masai, bab merelakan piro-piro zikir di pagi hari dan juga zikir di sore hari. Yaitu kemarin sampai sekarang, yaitu wa Ahmad wa Bukhari, ya, wa Ahmad wa Bukhari, yaitu baris yang ke-6 dari bawahnya, yaitu halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad wa Bukhari, yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Sayyidul Istighfar, rajanya atau tuannya istighfar, ada rajanya istighfar itu. Jadi tentunya ini suatu amalan yang diamalkan oleh baginda Rasul. Rajanya istighfar atau pemimpinnya istighfar. Allahumma ya Allah, Anta Rabbi, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illa Anta, kecuali Engkau ya Allah. Khalaqtani, yang telah menciptakan aku, wa ana abduka, dan sesungguhnya aku adalah hamba-Mu.
Wa ana ala ahdika, dan aku ala ahdika, terikat dengan janjimu. Wa wa'dika, dan aku berjanji kepadamu. Mastata'tu, tidaklah aku mampu. Mastata'tu, tidaklah aku ini mampu. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma, dari setiap kejelekan suatu perkara, sonatu, ya, yaitu min syarri ma sonatu, yang aku perbuat. Abu ulaka, tentu akan kembali kepadamu. Binikmatika, dan dengan nikmatmu. Alayya, atas aku. Wa abu, dan akan kembali kepadamu. Bidzambi, dengan dosaku. Faghfirli, maka ampunkanlah aku. Fa innahu, maka sesungguhnya perbuatan, ya, maka sesungguhnya perbuatanku la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mengampuni dzunuba, daripada dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Nah ini sayyidul istighfar, ya, sayyidul istighfar. Jadi mau dibacanya sendiri silahkan, mau dibacanya berjamaah silahkan, ya. Cuman kalau mungkin dibacanya berjamaah, domirnya dirubah, ya, domirnya dirubah, gitu. Mana domir mutasilnya, hukumahum, wakumahum, ikumahuma, gitu. Itu domirnya dirubah. Kalau Allah maghfirli, berarti Allah maghfir lana. Ya, makanya kalau ada orang yang misalkan doa tapi doanya buat sendiri, ya, katanya nggak usah diaminin, gitu orang pelit. Allah maghfirli, amin, ya, itu nggak usah diaminin, orang pelit. Doanya sendiri pengen diamin, amin. Jadi Allahumma ighfir lana dzunubana, amin, gitu. Ya, nah itu kalau kenapa? Jadi menyangkut kita semua, amin, gitu. Nah itu diamin. Makanya tadi tinggal mengubah isim apa namanya, domirnya, domir mutasilnya. Bagaimana? Kalau misalkan tadi kan apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Kenapa dikatakan sayyidul istighfar, rajanya istighfar? Karena istighfar ini bukan hanya menyangkut masalah pengampunan dosa, tapi masalah nikmat juga, gitu. Mana coba ini, ya. Allahumma anta rabbi, ya, la ilaha illa anta khalaqtana, ya, gitu kalau misalkan bang-bang, gitu. Nah ini Allahumma ya Allah, engkau engkau Tuhan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah, khalaqtana. Kalau misalkan banyaknya, kalau kita sendiri khalaqtana, gitu. Yang telah menciptakan aku, wa ana abduka, dan sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Ya, kenapa dikatakan hamba? Siapapun dia
yang beriman kepada Allah sekalipun dia itu orang berdosa, dia disebut dipanggilnya hamba Allah, ya ibadi, wahai hamba. Padahal orang banyak dosa, ya, gitu. Tidak dipanggil wahai orang yang berdosa, tidak. Kenapa? Karena Allah sayang kepada hambanya. Ya, sayang kepada hambanya sekalipun itu dosanya banyak, selama dia iman kepada Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak dipanggil wahai hamba. Ya, itu. Anak buktinya di dalam satu hadis dijelaskan apa? Innallaha yuqbalu taubatul abdi malam yughfir. Sesungguhnya Allah menerima taubat daripada hambanya, taubatul abdi, ya, taubat dari hambanya malam yughfir, selama suatu perkara belum sampai ghafir atau gorgorah, sampai tenggorokan masih terima, ya. Nah itu maka dipanggil wahai hamba Allah, ya, masih dipanggil Allah sayang. Contohnya gini aja. Kita tahu anak kita misalkan salah, anak kita kenapa, ya, anak kita sudah tahu, tapi ketika kesel apapun, ya, sama anak, ya, tapi ketika kita sudah sadar masih kita ngaku dia anakku, mau gimana pun dia anakku. Ketika ada yang mukul, ketika emang salah, tapi ada yang mukul kita nggak terima, udah matiin aja, gak mungkin, yakin. Sekalipun mulutnya berkata, udah matiin aja, emang orang anaknya nggak bisa diatur, udah saya ada kewalahan, itu di mulut, hati gak bakalan bohong. Kenapa? Karena sekalipun sejelek apapun dia itu anaknya. Sepertinya apa? Alqamah, ya, Alqamah yang pernah melakukan satu kesalahan terhadap ibunya. Alqamah, ya, cuma satu kesalahannya, nggak gede kesalahannya, cuma biasanya tuh Alqamah kalau masih baju lebaran, ya, sebelum buat istrinya, ibunya dulu. Cuma itu biasanya ke ibunya. Ini satu saat cuma istrinya dulu, ibunya belakangan. Istri itu sakit hati ibu, akhirnya terselip rasa kecewa seorang ibu, sehingga Alqamah yang ibadahnya luar biasa ketika sakaratul maut susah, ya, sakaratul maut susah. Makanya ditanya kata Rasul, wahai istri Alqamah, apa kesalahan Alqamah? Mungkin Alqamah punya salah sama tidak, ya Rasul, Alqamah orang baik, mungkin sama tetangganya, mungkin sama sahabatnya, sama yang lainnya. Tidak, ya Rasul, Alqamah orang baik. Alqamah punya ibunya, coba datangin ibunya, bahwa ibunya Alqamah, yang mungkin Alqamah punya salah kepada ibu, maafkan Alqamah supaya ketika menghadapi sakaratul mautnya dimudahkan Allah. Tidak, lihat dulu ibu Alqamah untuk terakhir kalinya. Tidak, kata ibunya, yaudah, kalau ibu gak mau melihat Alqamah untuk terakhir kalinya, para sahabat siapkan kayu bakar, kita bakar Alqamah. Ini Rasul, kita bakar Alqamah, biarkan supaya Alqamah sakaratul mautnya dimudahkan. Ketika udah disiapkan kayu bakar untuk membakar Alqamah, namanya sekecewa, sesakit apapun orang tua terhadap anaknya, tetap ketika anaknya akan diperlakukan seperti itu, tetap datang, gak terima. Maksudnya Rasulullah cuma ingin memberikan satu pelajaran, ya, sejauh mana tuh hati seorang ibu terhadap anaknya. Enggak Rasul memakarnya, maksud Rasul ingin tahu. Maka ketika akan dibakar, ibunya datang, dia Alqamah putraku, aku maafkan kesalahan putraku kepadamu. Maka ketika itulah Alqamah dituntun oleh Rasul, la ilaha illallah. Sejarahnya
tuh ditalkinkan sebelum meninggal itu Al-Qamah. Satu riwayat yaitu Abdullah bin Salam, ya satu riwayat gitu. Satu riwayat Abdullah bin Salam itu yang ditalkinkan oleh Rasul sebelum meninggal. Jadi ada tuh talkin ketika lihat la ilaha illallah udah gak kuat tuh, udah capek, Allah Allah Allah, supaya akhir kali daripada ucapannya mengingat kepada Allah gitu. Nah itu ya, jadi ini dikatakan namanya Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar gitu. Wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan sesungguhnya aku ini terikat dengan janji kepadamu. Apa kita janji kepada Allah? Ketika di alam ruh kita berjanji, ketika Allah bertanya alastu bi rabbikum, ini dalam kita salah sahih ya, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Itu ketika ruh semula, karena sebelum jasad diciptakan ruh udah ada, udah siap, ruhnya simpulan berada seperti riwayatnya siapa? Ketika Isra Mi'raj baginda Rasul, ketika baginda Rasul akan naik ke atas buraq, maka diundanglah siapa? Itu ruhnya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, maka ikut menjadi pijakan baginda Rasul, yaitu di pundaknya, di pundak atau ruhnya Syekh Abdul Qadir didatangkan, kemudian memijak pundaknya Syekh Abdul Qadir naik ke atas buraq. Kalau di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, oh mana ada. Kalau luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengakui adanya riwayat itu. Bahkan riwayat Syekh Abdul Qadir juga masih remang-remang. Mana ada katanya yang ketika seorang manusia bisa menarik ruh yang sudah dicabut oleh malaikat kemudian balik lagi gitu. Oh itu sampai pernah ada ngobrol itu dari mana tuh itu riwayatnya? Oh itu kitabnya karangan orang Belanda, bilangnya seperti itu. Iya, bilang hebat bagi orang Belanda sekarang kita orang Islam aja belum tentu bisa sekarang kita itu yang saking tidak menerima ya gitu. Sedangkan Syekh Abdul Qadir dia pemimpinnya para wali, seperti itu ya gitu. Maka kalau tidak mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir ada akibat, bahkan bagi setiap orang dulu sebelum bermimpi dengan baginda Rasul, siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir putus lehernya. Dikatakan Ismul A'zam, nama yang agung ya, itu nama yang agung. Ada yang menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gak punya wudu, mati kita. Burung aja terbang di atasnya, dapat mati. Ya, bermimpi dengan baginda Rasulullah Abdul Qadir, tariklah ucapan. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman umat banyak yang tidak memiliki etika atau adab. Maksudnya apa? Ya gitu, kadang-kadang banyak berapa persen orang yang setiap hari punya hidup. Ya, sedangkan jaminan itu ada bagi orang yang tidak pernah terputus wudu. Seperti siapa? Seperti Bilal bin Abi Rabah, sampai Rasul mendengar terumpahnya sandalnya Bilal terdengar di surga. Kalau Rasul bisa mendengar perkara gaib ilaman qada'in Rasul, kecuali apa yang diridai oleh Allah yaitu Rasul, perkara gaib dia tahu. Kenapa? In huwa illa wahyu yuha, karena apa yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah wahyu. Apa perkara gaib surga neraka ya, karena dibimbing oleh wahyu itu. Terdengar tuh ya, bahkan sampai apa sih antara engkau wahai Bilal sehingga aku mendengar sandalmu di dalam surga. Apa kata
Bilal, ya Rasulullah, tidak banyaknya aku lakukan, aku gak banyak amal ibadah, cuma aku ketika aku terputus daripada bakal berbuka, ya, maka aku buru-buru lagi untuk berbuka. Ya, bahkan sunnah tidak terputus wudu. Maksud sunnah tidak terputus wudu begini, kita udah wudu, mau wudu lagi, ya, memperbaharui wudu itu sunnah apabila ya ini dalam kitab dia dulu tadi apabila wudunya udah dipakai, ya tadi wudu nih, ya mau memperbaharui wudu lagi, udah dipakai udah dipakai baca Quran atau melaksanakan sholat sunnah, ya, atau tadi udah melaksanakan sholat fardu nih, ya, udah dipakai lah wudu tadi deh, ya, mau wudu lagi boleh. Tapi kalau seandainya wudunya belum dipakai, wudu tadi nih masih suci nih, ya, baca Quran enggak, ya, sholat sunnah juga enggak, sholat nunggu sholat misalkan dari maghrib sampai isya masih lama, ya, wudu lagi memperbaharuinya itu dalam Riyadhus Shalihin ada, ya. Kenapa? Karena tadi belum dipakai, yang tadi aja masih masih suci, kecuali tidak dipakai. Nah gitu ya. Memperbaharui wudu seperti itu maksudnya. Ya, kenapa sampai kita ini jangan sampai boros-borosan untuk berwudu, katanya gitu ya. Jaga air, maksudnya jaga kesempurnaan wudu. Jangan sampai dikarenakan nggak boros air kecil aja. Ketika wudu kecil pas mandi, ya, kalau mandi nggak sayang saja dengan air, pas wudu mungkin kecil aja. Maksudnya yang sempurna, yang wajar. Cuma lihat, jangan boros kalau buat wudu. Kalau buat wudu nggak boleh boros, kalau buat mandi, yang itu kalau itu. Yang sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang sedang nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, gitu ya. Itu ya. Nah itu amalan. Ya, siapa? Bilal bin Abi Rabah, ya, gitu. Kalau baginda Rasulullah, ya, baginda Rasulullah memang sudah terjaga daripada hal yang sudah nantiasa dalam keadaan suci baginda Rasul, ya, gitu. Silakan tadi kenapa baginda Rasul hanya kepada Bilal, ya, karena baginda Rasul tidak tahu apa sih amalan Bilal. Nah, maka ketika tahu amalan Bilal, ini amalan Bilal. Ya, gitu kan, amalan daripada Bilal bin Abi Rabah seperti itu. Ya, itu. Riwayat ini juga nih, ya. Baginda Bilal bin Abi Rabah yang mengira kuburannya atau makamnya atau makbarahnya baginda Rasul. Dari mana tuh kita tahu riwayat bahwa ketika ketika ziarah atau menguburin jenazah sudah disiram kuburannya? Dari mana riwayatnya? Ya, pertama baginda Rasul pernah menyiram ketika putranya meninggal, yaitu Ibrahim, ya, disiram kuburannya. Bismillahirrahmanirrahim. Siram. Kemudian ada sahabat yang menyiram makbarahnya atau kuburan baginda Rasul, yaitu Bilal bin Abi Rabah yang meninggal. Maka sempat ditegur, wahai Bilal, kenapa kau melakukan ini? Ya, kenapa? Karena tadi Bilal melihat Rasulullah melakukan, maka itu tidak menjadi satu dosa. Makalah diamalkan seringkali itu disiram. Ya, itu kuburannya. Ya, nah itu. Gitu ya. Jadi tadi mana
Aku terikat dengan janjimu ketika yaumul ahdi wal misal, ketika di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kau mengakui aku sebagai Tuhan? Tentu akulah yang menjadi saksinya. Maka setiap lahir ke alam dunia kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam. Setiap bayi yang lahir ke alam dunia dalam fitrah Islam. Kenapa? Karena ketika di alam ruh itu sudah berjanji kepada Allah semuanya. Walau min auladil kufar, sekalipun anak yang lahir dari orang kafir, ya itu, maka fa inna abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani, maka kembali kepada orang tuanya ketika anak itu dari mulai kecil sampai akil balik dan akil balik kembali kepada orang tuanya, menjadikan Yahudi kah, menjadikan Nasrani kah, menjadikan Majusi kah, itu orang tuanya yang mengarahkan. Sebelum balik tetap dalam keadaan fitrah Islam. Walau min auladil kufar, sekalipun keluar dari anak orang kafir apabila belum balik. Man mata qablal bulugh bahwa najim, barang siapa yang meninggal sebelum balik itu selamat daripada hukum Allah. Walau min auladil kufar, sekalipun anak lahir dari orang kafir. Katanya sampai belum akil balik. Kemudian wa wa'dika, dan aku berjanji padamu ya Allah, mastaqatu, maka tidak aku ini mampu, ya mampu, ya karena apa? Kadang-kala tidak aku ini mampu untuk memenuhi semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita janji kepada Allah. Inna sholati, sesungguhnya ibadahku, wa nusuk sholatku, inna sholati wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, itu dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu janji kita, ya janji kita. Maka maksudnya apa? A'udzubika, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarri ma, dari suatu perkara, dari kejelekan suatu perkara, suatu yang aku perbuat. Kita berlindung kepada Allah. Kita ya kadang-kalanya itu disengaja atau tidak disengaja, kadang-kala merasa atau tidak terasa, dosa ada aja kita perbuat. Ya, kalau dalam kitab apa namanya Nasul Ibad Tuqta'una Billaili wan nahar, sesungguhnya kita ini tidak tidak lepas daripada kesalahan billaili wan nahar, siang dan malam ada. Itu dalam kitab Nasul Ibad ada. Ya, itu. Maka di sini Bapak diperintahkan kok ini, ya maka meminta kepada Allah apa untuk dihapuskan kesalahan kita kepada Allah. Kemudian Abu Kulaka kembali kepada Allah, binikmatika, dan dengan nikmat Engkau ya Allah, alaya atas aku, wa abuku, dan kembali kepada Engkau, bidamdi, dengan dosaku, ya faghfirli, maka ampunkanlah aku. Ya kalau banyak tapi faghfir, maka ampunkanlah dosa kami. Ya, bahwa akan kembali kepada Allah. Kalau seandainya kembali kepada Allah membawa dosa, bagaimana? Tuh dia adalah orang yang rugi, ya orang yang rugi, gitu. Ya. Fa'innahu, maka sesungguhnya satu perbuatan, la yaghfiru, maksud perbuatan dosa tadi, la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Karena yang mengampuni dosa itu hanya Allah. Ya, dosa kita kepada Allah. Gitu.
Itu tubuh ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Ya, taubat nasuha itu seperti apa? Yaitu yurisul falah, yang bisa mewariskan kebahagiaan. Ya, itu ketika dia itu dosa kemudian bertobat, setelah bertobat ada satu kebahagiaan, ketenangan. Ya, orang yang diterima tobatnya seperti itu, ada ketenangan, ada juga peningkatan kualitas ibadah, kuantitas ibadahnya di situ. Ya, yurisul falah, ada terlihat apa namanya, kebahagiaan gitu. Nah, jadi ini tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Makanya tuh kalau sesama hamba Allah tiada yang harus dengan islah la yaghfiru lahu hatta yaghfiru shahibah. Tidak akan mengampuni dosa seseorang sehingga orang itu saling mengampuni atau memaafkan satu sama lainnya. Baik. Kemudian di sini jelaskan mangkolaha, barang siapa yang membacanya. Ya, sayyidul istighfar tadi minan nahari, yaitu di siang hari, muqinan, dengan penuh keyakinan. Ya, dengan penuh keyakinan. Ya, kadang-kadang kan baca kita cuma baca doang. Ya, kalau katanya nggak sejarah orang dulu mah kadang-kadang bacanya nggak benar, ada istilah bisa terbang, katanya Bismillahirrahmanirrahim. Emang ini nggak bisa bacanya. Ya, emang bisanya gitu-gitu doang. Ya, bisa terbang katanya. Maksudnya karena yakinnya itu. Ya, yakinnya. Gitu. Kadang-kadang kan gitu kan. Tuh apa bacaannya mantap, jumlahnya banyak. Asik kayak gitu-gitu juga. Kenapa? Kadang-kadang keyakinannya berubah. Benar apa enggak ya? Gitu. Kalau keyakinan juga perlu waktu yang lama. Ya, maksudnya apa? Terus langsung apa? Oh, ada proses. Ya, ada proses seperti itu. Kenapa? Supaya ada keistiqomahan. Jadi sedangkan yang disebut yakin kata ulama dalam apa? Akidah usul fikih, apa tuh? Al-yakin la yuzalu bisyak. Bahwa yakin itu tidak akan hilang dengan adanya ragu. Kalau masih ragu berarti belum yakin. Benar nggak ya? Betul apa ini? Ya, terakhir kalau enggak kali ya, benar ya. Kalau seperti itu berarti itu belum yakin, belum, masih ragu. Gitu. Maka kalau udah yakin, udah benar lah. Gitu. Itu berarti udah angkat, berarti udah yakin. Nah itu kalau kita untuk bikin. Kemudian pamata, mukinan lihat yakin. Lihat dengan tadi saya beristighfar, pamata maka meninggal orang tersebut min yaumihi pada hari tersebut, qabla ayyum musya, sebelum sore hari. Tadi bacanya pagi hari ini. Sebelum sore hari meninggal orang tersebut, bahwa min ahlil jannah, maka dia adalah penduduk atau ahli surga. Yakin kan nih? Ini riwayatnya Imam Ahmad, Imam Bukhari. Masa nggak yakin? Ya, ini hadis ini tentang sayyidul istighfar. Masa nggak yakin? Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, kemudian pada siang hari tersebut dia meninggal, maka dia dalam hadis ini bahwa min ahlil jannah, maka dia adalah ahli surga. Oh, kalau orang berdosa mati dulu maksudnya. Ya kalau dia yang ahli ibadah, yang namanya ahli ibadah kadang-kadang ada khilaf apa namanya dosa ada. Kullu bani Adam khoto'un wa khairu khoto'in at-tawwabun. Setiap bani Adam punya salah, punya dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwab itu orang yang bertobat. Nah, ini juga bagian dari tobat, baca istighfar, astagfirullahaladzim, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu saya istighfar. Ya,
Nah, ketika dia apa gitu apa namanya jadi menjadi penduduk surga. Kadang-kadang kan sekarang berarti kalau udah baca itu kan enak ya jadi penduduk surga ini maksudnya. Kadang-kadang kita suka main gampangin aja ya. Maksudnya gini, seperti madala alal khair ya, madala alal khair afa'il, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka dia itu seperti orang yang melakukan kebaikan. Itu ditasis oleh ulama yakni ahlal khair, apabila yang menunjukkan itu adalah ahli kebaikan, ahli kebaikan nih, ahli ibadah. Mau kemana? Oh, orang begini di sana, di sana dia. Padahal dia nggak pergi, tapi menunjukin dia dapat pahala. Ya. Tapi kalau bukan ahli kebaikan ini ditasis ulama, ya, ditasis oleh ulama itu tidak termasuk. Maka itu ditasis. Nah, ini juga ditasis apabila tuh min ahli jannah, apabila tidak ada sangkutan dengan yang lain. Karena itu pertama sangkutan dengan yang lain ini menghalangi menjadi ahli surga. Ya, apa tuh kalau seandainya ada sangkutan utang piutang, ada sangkutan janji, ya, ataupun sangkutan saya hablum minan nas belum terselesaikan, sekalipun dia orang baik, itu menjadi penghalang menjadi penghuni surga. Itu beres. Ya, itu maksudnya seperti itu. Memang satu fadilah, satu keutamaan sudah dapat orang yang bisa, yang membaca Sayyidul Istighfar tuh fadilahnya atau keutamaannya tadi saya lihat sudah dapatkan. Seperti itu, ya, seperti itu. Harus diamalkan, ya, mau sendirian, mau banyak, mau di rumah silakan. Ya, nggak mesti harus habis orang. Mau kapan saja kita baca silahkan, setiap kali mau dibaca silahkan, ya, gitu. Misalkan mau dibacanya sore silahkan sore, ya, mau malam silahkan malam, gitu, ya. Ini tentang Sayyidul Istighfar. Begitu ya. Pama takmin yaumihi, maka meninggal pada hari tersebut qabla ayam dia sebelum sore hari bahwa min ahlul jannah. Wa man qalaha, barang siapa yang membacanya minal lail pada malam hari wa huwa muqim, dan sedangkan dia itu yakin lihat dengan apa yang dibaca tadi yaitu Sayyidul Istighfar, maka meninggal orang tersebut qabla ayyusbihak, sebelum subuh atau sebelum pagi, bahwa min ahlil jannah, maka dia akan termasuk ahli surga. Sayyidul Istighfar. Ya, di mana carinya? Oh, sekarang banyak, mau di Yasin ada, mau dibuka Google-nya lah misalkan supaya bisa gampang, silakan ada. Yang Sayyidul Istighfar gitu ya. Ini udah dikasih bawah itu misalkan apa di kitabnya, silakan ya, gitu. Nah, itu Sayyidul Istighfar. Kemudian wa Abu Dawud wa Tirmidzi, yang diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, karena Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW terbukti bagi Rasulullah SAW yaqul idza asbaha, baginda Rasulullah SAW apabila di pagi hari, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, yang diamalkan oleh baginda Rasul, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Ini yang yang dilakukan atau yang diamalkan oleh baginda Rasul. Idza asbahna, apabila
Idza apabila asbahat di pagi hari, Allahumma ya Allah bika asbahna, ya, dengan rahmat Engkau, gitu ya, bika dengan Engkau. Kalau misalkan makna secara hati, Allahumma ya Allah bika dengan Engkau asbahna, kami di pagi hari. Maksudnya dengan Engkau apa? Maksudnya ya Allah, dengan rahmat Engkau aku berada di, kami berada di pagi hari. Wa bika amsayna, dan dengan rahmat Engkau kami berada di sore hari. Wa bika nahya, dan dengan rahmat Engkau kami hidup. Wa bika namut, dan dengan rahmat Engkau kami meninggal, kami mati. Wa ilaika, dan kepada Engkau nusyur, yaitu dibangkitkan. Ya, maksudnya apa? Bahwa kembali kepada Allah, dan Allah yang akan membangkitkan daripada makhluknya. Itu ya, jadi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Nah ini ya, apabila di pagi hari. Ya, kalau di sore hari bagaimana? Wa idza amsa, dan apabila di sore hari, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, yang diamalkan oleh baginda Rasul, qala Allahumma bika amsayna, Allahumma ya Allah bika, dengan rahmat Engkau kami di sore hari. Wa bika asbahna, dan dengan rahmat Engkau kami di pagi hari. Wa bika nahya, dan dengan rahmat Engkau kami hidup. Wa bika namut, dan dengan rahmat Engkau kami mati. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkau kami masir, tempat kembali. Ya, makanya tuh ketika kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tuh inna? Sesungguhnya lillahi, milik Allah. Ya, itu inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, wa inna ilaihi, dan kepada Allah raji'un, kembali. Maksudnya ya, kalau kembali ke rahmatullah, maksudnya telah pulang, ya. Maksud di sini adalah bukan kembali kepada zatnya Allah. Memang ruh itu daripada Allah ciptakan dari nurnya, bagian daripada itu nur, ada nur Muhammad. Ya, Allah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari nurnya, cahayanya Allah. Ya, makanya kalau di luar ahlus sunnah wal jamaah al-asy'ariyah, karena ahlus sunnah wal jamaah itu sekarang sudah mulai banyak yang mengklaim. Ya, yang di luar itu al-asy'ariyah wal maturidiyah itu pun sudah mulai mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Ya, Al-Asy'ariyah itu siapa? Yaitu Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yaitu pelopornya, ya, pelopornya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti, yaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu masih cicitnya daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Itu kemudian itu diteruskan lagi ketika Abu Hasan Al-Asy'ari meninggal, paham tadi kemudian diteruskan oleh siapa? Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, ya, tahun 333 Hijriah. Masih dekat dengan sahabat, ya, 333 Hijriah. Masih tuh kalangan ulama salaf, itu kelompoknya. Ya, karena sekarang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah ini sudah mulai mengklaim banyak, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kenapa? Karena di sini Ahlussunnah wal Jamaah itu ana wa ashab yang melaksanakan sunnahku dan sunnah sahabat. Kami juga Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ya. Nah, banyak. Jadi kalau kita dalam usuluddin, dalam urusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kajian fikihnya itu kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sama juga Ahlussunnah wal Jamaah. Sama, masih pahamnya Al-Asy'ari wal Maturidi. Cuma beda dengan masalah khilafnya ya, masalah sunnah ru'yahnya. Masalah ru'yah yang berbeda, Allah ini sunnah lebih enggak gitu. Ya. Nah, kalau yang kedua tadi itu juga sudah mulai ya, nah itu ya. Ya, wa ilaikal masir, dan kepada Allah kami dikembalikan. Maksudnya kembalikan kita adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan kita selama di dunia. Maksud kembali ya, inna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dicipta dari apa? Dari tanah. Khalaqnakum, ya, aku ciptakan kalian semua. Wa fiha nu'idukum, dan dikembalikan nu'idukum kemana? Kepada tanah. Itu wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum, dan kami bangkitkan, kami keluarkan kalian semua taratan ukhra, pada batasan waktu sudah ditentukan oleh Allah. Waktu itu pada hari kiamat. Dalam surah Al-Qaf kalau nggak salah ayat 55 itu. Nah, itu kemudian, nah ini satu amalan, ya tadi amalan, ya amalmu yang sekarang belum bisa melaksanakan, suatu saat nanti kita bisa mengamalkan. Karena suatu saat kita butuh, ya seperti santri di pesantren, udah ya santri ambil aja ilmu apa aja ambil, nanti kita yang pilih-pilihnya nanti kalau udah di masyarakat tuh pasti kita ini butuh dengan ilmu, tinggal kita buka mau kitab ini kita kita yang memilih, kita yang mengamalkan. Suatu saat kita akan butuh dengan ilmu itu. Ya, gitu. Udah ambil aja, gitu. Biasa di pesantrennya gitu. Ya. Kemudian Ibnu Sini yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu li Fatimah, kepada Fatimah putrinya baginda Rasul radhiyallahu anha yang dari Allah, ma yang ma'uka, ya baginda Rasul, ma yang ma'uka, apa yang mencegah engkau, ya kata baginda Rasul kepada putrinya, apa yang mencegah engkau atas ni'an, ya itu yaitu mendengar, ya ma'usika, apa yang mencegah engkau untuk mendengar ma'usika yang aku wasiatkan. Ya ini wasiat baginda Rasul kepada putrinya. Pasti kira-kira ada yang mencegah engkau mendengar apa yang aku wasiatkan. Kadang-kadang kan gitu ya, ada aja. Ya diwasiatkan ini kadang-kadang kita enggak dengar. Ya ada nggak kira-kira? Nah ini, maka kalau kita Rasul mengatakan ma yang ma'uki, ya ma yang ma'uki, apa yang mencegah engkau angkas ni'ah, yaitu daripada mendengar ma'usika, suatu perkara yang aku ma'usiki, yang aku wasiatkan kepada engkau hai putriku, kata baginda Rasul, bihi, suatu perkara yaitu takuli, yang aku ucapkan, ya idza asbahti, ketika engkau di pagi hari,
Wa idza amsaiti, dan ketika engkau di sore hari, apa yang dibaca? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya, fa aslih li sa'ni kulli wa la taqilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya, ini yang diwasiatkan baginda Rasul kepada putrinya. Kalau kira-kira diwasiatkan kepada putrinya atau kepada anaknya, itu tanda sayang apa enggak? Ini pasti kita tidak sering kali kalau apa ngomong sama anak-anak, awas hati-hati ya. Ini sayang, awas hati-hati di jalan, awas hati-hati kalau berangkat, awas hati-hati kalau pulang. Itu tanda sayang. Gak yang apa namanya, gak kita biarkan. Oh gimana kayak udah berangkat aja, kita sering kali wasiat, itu tanda sayang. Begitu juga dengan baginda Rasul mewasiatkan ini kepada putrinya Sayyidatina Fatimah, apa? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika agis ya. Agis asragis ya, birahmatika asragis ya. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu wahai yang maha hidup, ya qayyum yang maha berdiri, maksudnya maha tegak, apa namanya tetap ya. Qayyum itu maknanya kalau secara lafzi itu bukan berdiri, maksudnya senantiasa ada ya. Birahmatika, dengan rahmat-Mu ya Allah, astaghis, aku minta pertolongan. Fa aslih li, maka maslahatkanlah aku sakni daripada perbuatan kuli, setiap perbuatan. Wala takilni, jangan jadikan aku ini susah atau sulit ya, ila nafsi, atas diriku, tarfata aini, sekejap mata atau sedikit pun ya. Ini minta apa? Perlindungan kepada Allah, minta kemaslahatan dari Allah ya. Jangan diberikan kesulitan, jangan diberikan kesusahan. Tarfata ain, sedikit pun atau sekejap mata pun ya, minta kepada Allah. Nah ini satu amalan yang dilakukan oleh putrinya yang karena diwasiatkan oleh baginda Rasul. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis fa aslih li sha'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Gitu. Nah ini ya. Kemudian wa Abu Dawud wa idza asbaha ahadukum, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Ya itu kan cerita ya. Jadi yang amalan tadi mau di pagi hari, mau di sore hari silahkan. Saya nggak sempat pagi, sore silahkan. Saya sore itu nggak sempat, mau malam boleh ya. Karena pagi itu, kenapa di pagi dan di sore? Karena itu awal pagi, awal siang dan tadi pagi, awal sore, awal malam itu tadi sore. Jadi sama maknanya. Saya mau sempatnya malam, mau siang boleh. Itu ya yang tadi malam. Kemudian wa Abu Dawud idza asbaha, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, idza asbaha, apabila di pagi hari, siapa pagi Rasul? Ya, idza asbaha ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyaqul, maka ucapkanlah asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu
Summa idza amsa falyaqul mithla dzalik. Nah, ini. Ya. Ini suatu amalan. Ya, karena kenapa sih harus ada amalan seperti itu? Karena kita nggak tahu kapan, di mana, ya, nggak diukur dari usia, nggak diukur dia sakit atau enggak. Yang namanya ajal pasti akan datang. Sedangkan al-mautu ya'ti baghtah atau al-mautu ya'ti baghtatan, bahwa kematian itu akan datang tiba-tiba. Kaget kematian, Nabi masih ada, sekarang nggak ada. Ya, tadi masih ada, masih hadir, sekarang nggak ada. Oh, kemana? Oh, itu beda. Maksudnya nggak ada di sini, bukan nggak ada hadir yang berangkat ke depan. Maksudnya tadi masih hidup, masih bareng, sekarang udah dipanggil sama Allah. Ya, kenapa sih harus ada amalan-amalan seperti ini teh? Ya, ini amalan-amalan baginda Rasul, supaya kita ini senantiasa ingat kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ya, itu. Maka semakin bertambah hitungan usia kita pun kadang-kadang kan, ya, kalau kita nggak amalkan dari ketika kita masih muda, maksudnya masih kita segar, masih kuat, kalau kita nggak diamalkan dari sekarang, nunggu nanti aja kalau udah tua, misalkan, ya, boro-boro mau melihatnya, boro-boro mau ngapalin, benar nggak? Kalau nggak nanti aja lah, gitu. Kalau dulu guru di pondok udah ambil aja dulu, nanti juga diamalin. Itu mah ke anak santri. Kalau kita udah begini berarti nunggunya kapan lagi? Berarti kita ketinggalan amalin, itu nggak usah nunggu lagi. Kalau guru ketika di pondok ke santri itu masih mungkin, ya, secara waktu masih panjang lah. Ya, nanti ketika engkau sudah berumah tangga, ketika engkau sudah bermasyarakat, nah amal itu. Ya, kalau kita udah usia ini, nggak usah nunggu nanti lagi, udah tinggal ngamalin. Ya, itu tinggal ngamalin. Gitu. Kenapa tadi? Karena kita tidak tahu kapan, sore kah, siang kah, malam kah, pagi kah, akan menghampiri saat malam. Terus apa yang kita bawa? Sementara amalan kita, menyadari amalan kita nggak banyak, ya, banyak kekurangannya. Ya, maka ketika dengan amalan-amalan seperti itu menjadi tambahan amal ibadah kita. Amalan ibadah wajib ditambah dengan ibadah sunnah ditambah lagi dengan amalan-amalan aurat yang kita lakukan. Nah, itu muatin apa untuk nambah berat timbangan amal kita. Karena amal ibadah kita nggak cukup dihitung sekian udah enggak ditimbang juga. Ya, yaumul hisab, yaumul mizan, ya, udah ditimbang, udah dihitung, harus ditimbang. Ya, kalau kita nih jualan, umpamanya kalau udah dihitung, ya, ini berapa nih kilo? Ini misalkan 20.000. Berapa? Sekilo itu ditimbang ya? Dihitung lagi nggak? Oh, ini 20 kilo, kan sekilo 20.000. Berarti udah ditimbang, cukup ditimbang, nggak dihitung kan? Dihitung ini 20.000 sekilo, ini jumlahnya ada banyak, kurangin, nggak mungkin kan? Nah, ini kalau kita segini logika kita udah dihitung, ditimbang juga. Kalau sementara ini, kalau kita jualan secara hitungan, harga satu sekian, ya, berapa ini? Satunya 5.000. Dia udah beli 20, ditimbang lagi enggak kan? Kenapa? Karena udah dihitung. Ya, cukup sekali itu Kalau nggak ditimbang ya dihitung, kalau nggak dihitung ditimbang, kalau tidak di dunia. Tapi ketika di akhirat ya dihitung, ya ditimbang. Yaumul hisab, yaumul mizan, nggak ada yang bakal meleset ya.
nggak bakalan meleset. Ya, maka alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, maka Allah yang maha bijaksana, tidak ada yang akan meleset. Itu maksudnya. Jadi amal ini untuk bisa menambah amalan al-timbang daripada amal kita. Gitu. Jadi tadi apa wa asbaha ahadukum apabila di pagi hari salah seorang di antara kalian yakul maka ucapan asbahna kami di pagi hari wa asbahal mulku lillah. Jadi di pagi hari mulku dengan kekuasaan engkau, ya, mulku apa? Yaitu kekuasaan billah dari Allah Rabbul Alamin, yaitu Tuhan seluruh alam. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, semuanya aku ya Allah, ya as'aluka, memohon kepada aku ya Allah, khairah hadal yaum, kebaikan hari ini. Ya, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keuntungan. Pernah enggak? Ya, mudah-mudahan berangkat bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan hari ini dapat untungnya lebih. Ada enggak? Jangan ya. Makanya ini doanya, Allahumma inni as'aluka khairah hadzal yaum, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan hari ini. Ya. Kemudian fathahu, bukakanlah hari ini. Ya, wa nasrahu dan tolonglah aku pada hari ini. Ya, wa nurahu, dan terangilah aku pada hari ini. Wa barakatahu, dan berkahkanlah aku pada hari ini. Wa hadahu atau wa hudahu, berikanlah petunjuk aku pada hari ini. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Allah min syarri ma fihi, ya, daripada kejelekan suatu perkara fihi pada hari ini. Wa syarri ma qablahu, dan dari daripada kejelekan suatu perkara qablahu, sebelum hari ini, berarti hari kemarin. Ya, wa syarri ma ba'dahu, dan kejelekan setelah hari ini, berarti hari esok. Ya, kan kita ingin selamat. Ya, hari yang sudah kita lewatkan kita juga ingin selamat. Ya, kalau diumpamakan, ya hari ini kita selamat, ya yang kemarin mudah apa janda, ya kan gitu. Kita masih ada Islam, ingin selamat, orangnya datang apa enggak, ya istilahnya seperti itu. Ya, jadi hari yang kemarin itu masih kita khawatirkan, amalia atau perbuatan kemarin masih kita khawatirkan pada hari ini. Maksudnya apa? Bahwa kita pun ingin diselamatkan dari hari yang sudah terlewatkan, dan hari ini dan hari yang akan datang, masih minta sama Allah. Ya, itu syarri ma ba'dahu. Tsumma idza amsa, kemudian apabila di pagi hari, falyaqul, maka ucapkanlah, maka katakanlah mithla dzalik, dengan seumpama yang sama. Mau pagi hari, mau sore hari, tuh diamalin, tuh dibaca. Ya, itu. Mana tadi Allah apa namanya? Aliyakul asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khairal hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hadahu, wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Nah itu ya doanya, amalannya seperti itu. Ya. Makanya nih doa ini teh emang apa namanya seperti amalan teh harus ada. Kenapa? Karena ada satu keterangan apa namanya, laisa syai'un fi syadrihi syai'un minal Qur'an, apabila tidak ada dalam hati kita syai'an minal Qur'an, bagian daripada Al-Quran, ya, kal baitul qarib, ya, kal baitul qarib, bagaikan rumah angker. Kalau hati kita nggak ada satu amalan, jadi badan kita ini bagaikan rumah angker. Kalau rumah angker kira-kira bawaannya panas, bawaannya serem, bawaannya gak nyaman. Kalau nggak ada, kita ini nggak punya amalan.
syai'an min Al-Quran, maksud bagian dari Al-Quran. Mau amalan ini dari dari aurah, dari doa, dari zikir-zikir, gak ada tuh dalam diri kita, gak ada zikir, gak ada aurah, bagaikan rumah angker, ya gitu. Dan kita kalau lewat rumah angker apa ya, punten-punten, permisi, numpang-numpang gitu. Ya, bukan yang numpang ke siapa? Emang yang punya siapa? Untungnya gak jawab. Ya Allah, jangan lupa rokok dan kalian rokok. Ya, bukan maksudnya minta sama Allah berlebihan tadi. Itu percayaannya itu. Ya, itu. Nah, ini kenapa? Karena amalan daripada baginda Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Wa Abu Dawud, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin al-masjidah. Ya. Jadi satu ketika yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dakhala, telah masuk siapa? Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW, data yaumin, pada satu hari, masjid itu ke dalam masjid. Fa'idan wa birojulin, maka ketika masuk baginda Rasul ke dalam masjid tadi, wa birojulin, berjumpa atau melihat seorang laki-laki, minal ansori, yaitu dari kaum Ansor. Ya, siapa? Yuqalu lahu, dikatakan oleh baginda Rasul kepada Rasul tadi, siapa? Abu Umamah, yaitu Abu Umamah. Baginda Rasul ketika masuk ke dalam masjid, ya, melihat seorang laki-laki di dalam masjid yang namanya Abu Umamah. Pakola, maka berkata, ya, baginda Rasul, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, ya, mari ke sini, atau ta'ali, ya, merene, bahasa meriki, ya, ta'ali. Ya Arafah, jadi saat aku melihat kau fi ghairi waktu sholatin, aku melihat engkau, ya, bukan di waktu sholat, kau ada di masjid, ngapain gitu. Ya. Jadi Rasul masuk ke dalam masjid, melihat ada seorang laki-laki di dalam masjid, ya, karena masjidnya bagian di masa bagian Rasul nggak ada tutup begini, ya, ada terbuka. Orang sudah mana nantung kayu, apa nantung kayu? Ya kayu cuma nggak ada piling-pilingnya, apa sih namanya, nggak ada temboknya, nggak ada, biasa gitu. Ya, itu masjidnya bagian Rasul. Ya, gitu. Jadi apa? Jadi makanya tuh masjid jadi tempat apa, persinggahan, maksudnya tempat siapapun, ya, dia dari manapun datang ke masjid kita, apa namanya, ke suatu tempat, belum ketemu, istirahat dulu di masjid, singgah dulu, kan sudah gitu ya. Kalau mudik yang dicari masjid juga, numpang istirahat, kunci udah beres gitu ya. Kadang-kadang cuma numpang kencing doang, boro-boro masukin kelopak, enggak, tidak kelopak gitu ya. Padahal udah numpang airnya dipakai, emang itu halal gitu. Boleh aja itu masjid kita, masjidnya ditempatin, airnya kita pakai, numpang tidur, misi juga kita. Kalau wisata di warung, kita numpang di warung, berhenti doang, numpang kunci, gajian malu gak? Malu, ini nama masjid. Gak malu, Islam, ya Islam yang, tapi kita pun harus bisa menyadari, oh udah menumpang di situ, masuk kok, oh ini airnya udah saya pakai, airnya udah, ya, tempatnya udah saya pakai istirahat, nih masukin nih buat sumbangan kita itu juga, buat apa, sedekah kita juga, ya, itu buat kita juga, nah, ya, betul.
Nah, jadi tadi melihat siapa Abu Umamah, yang Abu Umamah, ya aku yang engkau duduk di dalam masjid, sedangkan belum waktu sholat. Oh lah, maka berkata Abu Umamah, humumun lazimatni waduyunun ya Rasulullah, bingung ya Rasul, ya. Gitu ya Rasul, apa humumun, aku ini lagi bingung. Lazimatni yang mendatang atau yang menimpa aku, atau lazimat atau yang wajib atasku, duyunun, aku ini punya hutang. Apa itu? Ya, bukan berarti nanti dia di masjid banyak hutang, bukan maksudnya. Ya, maksudnya ini berarti ya Abu Umamah lagi ngapain di masjid, duduk, mungkin lagi di zikir. Ya. Terus zikirnya seperti apa? Gitu kan? Aku ini lagi bingung, aku ini banyak hutang ya Rasul. Oh lama aku berkata Rasulullah, afala u'allimuka, apakah kau mau aku ajarkan kepadamu kalaman satu kalimat, idza apa? Idza qultuhu adhaballah, ya, apabila engkau katakan, ya, adhaballahu hammaka wa qada anka dainaka, ya, apabila engkau mengucapkan atau mengamalkan adhaballahu hammaka, Allah akan hilangkan kebingunganmu atau rasa susahmu, wa qada anka, dan memenuhi atau apa namanya, mengijabah angka dari apa namanya wa ya, dan membayar atau memenuhi angka daripada dari hutang. Apa kata Abu Umamah? Qultu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Ya. Kemudian qala Rasulullah bersabda, qala aqul, katakanlah, idza asbahta, apabila engkau di pagi hari, wa idza amsayta, dan apabila engkau di sore hari, apa yang harus dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijali. Nah, ini doanya. Ya. Doanya kita di pagi hari, doanya mau di apa namanya sehari. Berapa kali? Di sini gak disebutin. Ya, cuman dapat ijazah, ya, dari apa namanya, ketika di Bandung dapat ijazah jangan kurang dari 41 kali, terutama pada hari Jumat tuh, ya, kalau bisa itu habis subuh, ya. Wah, ini ngajarin supaya utangnya banyak utang, bukan maksudnya. Namanya siapa sih yang nggak punya utang? Ada utang dia, utang beres, ada lagi ya, beres lagi udah nyambung, ya, kira-kira ada yang nggak punya utang? Ya, gitu, ya, maksudnya apa? Utang kan ada aja ya, entah kecil entah gede, ada itu utangnya ya. Maksudnya ya itulah, mungkin orang masih percaya, orang masih ngasih utang berarti orang masih percaya. Kalau nggak dikasih utang berarti orang udah nggak percaya, benar nggak? Gak bakalan ngasih. Kenapa? Nggak percaya. Berarti orang yang masih yang banyak utang berarti orang yang masih dipercaya, ya. Nah, kita ini doanya, ya, bisa diaurunkan, bisa. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijali. Gitu kan? Nah, itu kita amalkan. Allahumma ya Allah, ya, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, minal hammi, dari kesusahan, kebingungan, ya, wal apa namanya,
wal hazan, dari rasa sedih. Ayat yang sedih bisa dilenteng gitu. Rasa sedih ada, minta berlindung kepada Allah. Wa ma asfu basi wa huzni ilallah, aku serahkan kesulitanku, kesedihanku kepada Allah. Maksudnya apa? Minta perlindungan kepada Allah. Wa a'udzu bika minal ajzi, dan berlindung kepada-Mu ya Allah minal ajzi, daripada sial. Maksud sial bisa bermakna yaitu apa? Berkurangnya tenaga kita, lemahnya tenaga diri kita, jadi gak maksimal. Ya, sudah mulai berkurang tenaga, sudah mulai berkurang pikiran kita, maksudnya sudah mulai lemah. Minta perlindungan kepada Allah. Ya, minal ajzi wal kasali, daripada malas. Ya, malas. Kenapa kita minta perlindungan daripada malas? Kalau dalam taklim, ya, malas itu adalah kedudukan yang paling jelek daripada yang jelek, bahkan lebih jelek daripada bodoh. Orang bodoh masih dikatakan pintar kalau mau belajar, tapi orang malas, udah nggak ada kesempatan gitu. Udah malas, udah ini. Makanya ini jadi doa ini. Ya, makanya dikatakan ya rokat daftar jangan dikatakan. Ya, gitu. Ada satu syair seperti itu, apa? Orang yang bodoh itu lebih bagus daripada orang yang malas. Yang bodoh masih bisa, ketika dia masih semangat, ada kesempatan untuk menjadi bid'ah, ada kesempatan untuk maju. Ya, tapi orang malas udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah malas. Ya, nah gitu. Maka minta minal ajzi wal kasali, daripada malas. Wa a'udzu bika minal jubn, ya, dan minal jubni, yaitu aku berlindung padamu ya Allah minal jubni, daripada penakut. Ya, maksud penakut itu takut seperti apa? Ya, daripada sesuatu. Karena kita ini ada ya yang ditakutin ya. Gitu, wa nabluukum bisyai'i aku akan datangkan kepada kalian dengan berada wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiri sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu wa nabluwannakum bisyai'in minal khawf, akan aku datangkan kepadamu rasa takut. Ya, takut apa tuh? Entah mungkin takut rugi, takut bangkrut, takut segalanya ada rasa takut. Ya, maka ini, ya, gitu. Kita juga mesti ada rasa takut. Kita semakin kuat takut, nanti anak kita nggak ngurusin kita. Ada rasa takut nggak? Ada nggak? Padahal di sini ya nanti ada satu pembahasan. Kita ini mintanya sama Allah, gak usah merepotin anak ya Allah. Semoga di masa tuaku aku tidak menjadikan kerepotan untuk anak-anakku. Jagalah aku ya Allah, lindungi aku ya Allah. Nanti di sini ya. Gitu. Jadi apa? Itu pada masa takut ada apa? Ya, gitu. Maka di sini minta wa'udzu bika minal jubni, daripada rasa takut, wal bukhli, daripada pelit. Ini juga kita harus merasa takut. Kenapa? Karena itu juga bagian daripada penyakit hati. Ada orang yang mau pengen, ya, pengen, tapi ini berperang di dalam hati. Ya, berperang. Kasih apa jangan. Kos udah berapa? Saya nggak lagi nasi. Pernah ya? Ya, itu berperang di hati tadi. Kasih jangan. Udah nggak ada baru. Seperti kita diminta sama orang tua, ada nggak simpenan? Ya, ini lagi butuh. Ya, gitu kan? Kalau bisa mak pinjam, gitu kan?
pinjam apa kata istrinya, mau ngapain, mau pinjemin orang tua, enak banget tuh minjemin orang tua, ya dasar apa anak yang nggak tahu diri, gak usah pinjemin kasih, nah gitu, kira-kira ada kayak gitu, orang tua nggak usah dipinjemin, kasih aja, nah ini luar biasa, misalkan, ya, nah, jadi nah, jadi wal bukhli daripada sifat bakhil. Jadi juga kita perlindungan kepada Allah. Wala yasalanal ladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayuqawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Bahwa wala yasalanal ladzina yabkhuluna, jangan mengira wahai orang-orang yang yang bakhil dengan apa yang kau miliki, yang berkhuluna bima apa yang Allah datangkan ya kepada kau, apa yang Allah gerahkan kepada kau, yang berkhuluna bima Allah, ya wala yasabanna alladziina yabkhuluna bima Allah min fadli, daripada keutamaan yang Allah berikan kepadamu, huwa khairul lahum, itu baik bagi, jangan mengira, bal huwa syarrul lahum, tetapi itu akan menjadikan suatu kejelekan bagi mereka. Sayuqawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, Allah akan jadikan, Allah kalungkan apa yang kau bakhilkan ketika di dunia, yaitu dengan apa? Berupa api neraka nanti pada hari kiamat. Itu yang dibakhilkan itu, nih hartamu, nih apa yang kamu bakhilkan ketika di dunia. Ini Al-Quran, ini dalam Al-Quran, akan aku kalungkan di leher bumi bagian kita, itu seperti itu, ya. Kemudian Najul Bukhari wa a'udzubika min ghalabatid daini, dan aku berlindung kepada Allah ya Allah min ghalabatid daini, dari banyaknya utang. Wah, berarti udah banyak utangnya. Minta berlindung kepada Allah dari utangnya yang begitu banyak. Wa qahril rijal, daripada orang yang memaksa. Maksudnya orang yang memaksa apa? Berarti orang yang lagi hutang, apa namanya? Debt collector, maksa dari maksa. Kalau yang enggak dikasih, kadang-kadang kekerasan, upama. Nah, maka ini doa ini yang di Allah, yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Umamah, ya, ini bukan berarti dikhususkan kepada Abu Umamah, tapi kepada umatnya bagi Rasul. Secara konteksnya langsung untuk Abu Umamah, tapi secara umumnya untuk umatnya baginda Rasul. Ketika kau mengalami suatu kesulitan, ya, maka ini amalkanlah amalan ini yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ya, jadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijali. Nah, itu doanya. Kalau mau diamalin berapa tadi? 41. Jangan kurang dari 41, terutama ke hari Jumat tuh. Katanya tuh pagi hari habis subuh. Itu kan masing-masing ada amalan, ya, ada amalannya seperti itu. Nah, itu fakultu, maka berkata siapa Abu Umamah, fa'adhaballahu ta'ala, maka Allah menghilangkan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan apa? Hammi, kesulitan atau kebingungan itu dihilangkan oleh Allah. Wa qada anni daini, dan kemudian dipenuhi apa namanya, menjadi wa qada dilaksanakan anni daripada aku daini, utangnya terbayar. Nah, ini yang mengamalkan Abu Umamah sahabat Rasul. Oh, maksudnya nanti kalau banyak utang, banyakin pikir doang, maksudnya. Jadi ikhtiarnya ada dan juga doanya ada, gitu. Karena ikhtiarnya kemana, ya gitu kan, udah nyari tapi belum ada, tentu dengan pikir, tentu dengan doa.
ya itu untuk mempermudah daripada ikhtiar adanya doa adanya zikir gitu. Bagusnya harus diem aja dulu atau pikir aja. Oh itu buktinya kiai ya nggak kerja tapi dapat aja misalkan terpenuhi segala kebutuhan itu mak kiai beda sama kita. Kalau kita mau ngikutin hijrah dulu kitanya ya mikir aja udah mikir mana katanya ngamalin ini tuh tapi kok masih dapat aja kayak gini, utang masih banyak ya. Oh buru-buru kita mau keluar dari sini, buru-buru nyari usaha nyari kerja ya gitu. Oh mungkin tingkatannya beda ya, tingkatannya beda seperti riwayat saya Imam Malik dengan muridnya saya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya kata Imam Malik gurunya, kalau misalkan kalau saya rezeki itu nggak usah dicari ya nanti juga datang sendiri. Siapa Imam Malik? Yaitu gurunya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i enggak, kalau saya mah harus nyari ya, kalau nggak nyari saya nggak dapat. Akhirnya Imam Syafi'i berangkat kemudian itu kerja untuk membantu orang yang panen kurma, dapat kebahagiaan. Setelah panen kurma, nama yang murid sayang nama sama gurunya, ingat sama guru. Akhirnya dibawain buat gurunya ya, dibawain buat gurunya nih mama gitu ya, di Pak Yai misalkan nih saya kata udah bantuin orang yang panen kurma saya kebagian, ini buktinya iya. Kemudian ini buat Pak Yai Imam Malik senyum tuh kan, kalau saya nggak kerja tapi dapat bagian. Nah ini tingkatannya tingkatan guru, tingkatan murid itu seperti ini. Ada mukasibin, ada mutajarribin. Mukasibin siapa? Kita kalau nggak usaha cuma diam aja, nggak ada yang nyamperin. Kalau kiai cuma duduk doang, cuma ngajar doang, banyak yang nyamperin. Ya kadang-kadang mau ketemu aja, kalau kita ini tangan kosong malu nggak? Kalau nggak malu berarti nggak tahu malu. Bener, terasa tuh kalau kita silaturahim ke guru, terasa bener apa yang kita bawain ya gitu, jadi buah tangannya yakin kontan akan dia bener ya. Ini nggak jadi kayak orang, saya yang rasain ya itu yang bawa amalmu kontan kaya gitu ya. Oh kamari bener digantian ke Allah kayak gini itu kaya di dalam hati. Nah itu rasanya sama sama teh ada jalannya. Begitu juga dengan Imam Syafi'i, luar biasa tuh. Ternyata itu ilmu itu bukan hanya sebatas menulis, membaca, bukan. Ternyata apa yang dilakukan, apa yang diamalkan itu ilmu daripada guru. Yang disebut dengan ilmu bil hal, itu ilmu tingkah atau perbuatan. Maka dalam ilmu Abdul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal, bahwa sebaik-baik ilmu adalah ilmu perbuatan, akhlak gitu ya, dan sebaik-baik amal adalah hifdzul hal, menjaga akhlak. Nah itu dalam taklim itu diantaranya. Jadi apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadikan satu ilmu bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi yang pakai akan ilmu dan amal. Mudah-mudahan maslahat manfaat bagi para jemaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya jadi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bahas pada kesempatan malam ini, tentunya atas izin Allah, atas keberapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bahas mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Dan bila kita tutup pengajian pada malam ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa qarana wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا عظيما حمدا يعطي من كثير مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. رب انفعنا بما علمتنا الذي لا ينفعنا ما علمنا. اللهم زدنا علما وزدنا يقينا وزدنا استقامة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. آخر كلام الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.